Baru 3 bulan menjabat sebagai presiden di negara adidaya Paman Sam Amerika Serikat, Joe Biden sepertinya kembali memanaskan suasana begitu ya, lebih panas daripada ketika Trump menjadi presiden di Amerika Serikat. Tidak hanya dengan China ya yang sudah kita dengarkan beberapa tahun yang lalu begitu, termasuk pada Presiden Donald Trump juga yang membuat kondisi antara Amerika Serikat dan China semakin hari semakin memanas. Ternyata Biden juga sepertinya akan menjegal begitu Rusia. Jadi China dan Rusia sekaligus dijegal begitu ya oleh Biden. Nah, ini menarik kalau kita lihat hubungan bilateral dan juga hubungan geopolitik begitu antara Amerika Serikat, China dan juga Rusia akan seperti apa tentunya. Karena yang diharapkan begitu bagi masyarakat dan penduduk global bahkan investor juga mengharapkan bahwa kondisi geopolitiknya semakin hari harusnya menjadi semakin baik begitu ya, karena tentu kalau kita membandingkan dengan kondisi ekonomi yang berjalan selama ini, kita melihat adanya penurunan begitu daripada yang diakibatkan juga oleh pandemi COVID-19. Akankah kemudian Biden yang menjegal China dan Rusia sekaligus ini justru malah semakin memperburuk? Akan kita bahas lebih lengkap di sini, terutama pada penyebabnya ini. Kenapa ya pada akhirnya hubungan antara Amerika Serikat dan China ini semakin memanas begitu ke depannya. Karena kita lihat di sini di beberapa waktu atau beberapa minggu belakangan ini Amerika Serikat ternyata terlihat mengirim begitu ya, diketahui juga oleh awak media dan masyarakat bahwa Amerika Serikat mengirim delegasi yang tidak resmi ke Taiwan begitu, di mana hal ini tentunya sudah pernah membuat presiden dari China atau Xi Jinping itu geram begitu ya, karena sebelumnya memang sudah pernah mengirimkan delegasinya ke wilayah Taiwan. Presiden China Xi Jinping sebenarnya tidak suka begitu wilayah Taiwan ini digubris oleh Amerika Serikat. Taiwan memang menginginkan kemerdekaan, tetapi China mengklaim wilayah Taiwan itu adalah bagian daripada China. Nah, sehingga Amerika Serikat itu terlihat seperti ikut campur begitu hubungan politik antara kedua belah negara, antara China dan juga Taiwan. Amerika Serikat sendiri mengatakan bahwa ia prihatin begitu terhadap tindakan China di Taiwan, karena China ini dikatakan ingin menguasai wilayah Taiwan. Padahal Taiwan dikatakan sudah memerdekakan dirinya begitu semenjak kurang lebih sudah 7 dekade begitu. Nah, ini Amerika Serikat juga mengirim delegasi yang tidak resmi ke Taiwan ini dalam rangka undang-undang hubungan diplomatik antara China dan antara Taiwan dengan Amerika Serikat yang sudah berusia 42 tahun. Dan di mana pada saat itu Biden lah yang memilih ketika ia menjadi senator di Amerika Serikat. Nah, terlihat juga ini ada sebuah aksi militer begitu yang dilakukan oleh China dengan kemudian mengirimkan 4 jet tempur China yang dikatakan masuk ke zona identifikasi pertahanan udara di Taiwan atau ADIZ begitu ya. ADIZ di sini adalah singkatan begitu daripada zona identifikasi daripada pertahanan udara di Taiwan. Nah, ini dikatakan oleh China merupakan suatu sebuah latihan militer saja begitu, dan pihak China juga menolak untuk menjelaskan secara substansial apa maksud daripada 4 jet tempur yang kemudian sempat memasuki wilayah pertahanan udara di Taiwan. Tapi tentunya apabila melihat kondisi geopolitik yang saat ini tengah berjalan, ini menjadi satu pertanda begitu untuk Amerika Serikat untuk tidak mencampuri hubungan diplomatik antara China dan juga Taiwan. Di sini China juga memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak bermain api begitu dengan mengirimkan lebih lanjut lagi delegasi-delegasi ke wilayah Taiwan, karena tentunya masih akan memperpanas situasi yang sudah ada. Belum lagi kalau kita lihat di sini Amerika Serikat yang menyiagakan kapal tempur begitu di wilayah Laut Cina Selatan begitu, yang kita dengar dari tahun lalu kondisi ini juga memanas ketika pada saat itu mantan Presiden Donald Trump memimpin begitu. Beliau juga mengirimkan banyak sekali begitu ya kendaraan tempur dan juga pesawat-pesawat tempur, kapal selam dan lain sebagainya di wilayah Laut Cina Selatan untuk berjaga-jaga, di mana laut tersebut tentunya ini berada di lokasi wilayah Asia Tenggara, dan di sana ada perpotongan antara daerah-daerah di Malaysia begitu dan juga di Vietnam dan negara-negara lain yang berada di wilayah Asia Tenggara. Tetapi ini tentunya diklaim oleh China bahwa 90% daripada Laut China Selatan tersebut adalah milik dari China. Nah, inilah yang kemudian membuat Amerika Serikat ingin juga turun tangan
untuk dikatakan di sana melindungi atau mempertahankan wilayah Laut Cina Selatan. Untuk juga tentunya dikatakan secara politis mempertahankan kondisi militer begitu untuk China tidak terlalu banyak berekspansi dan menguasai wilayah Asia Tenggara. Nah, ini dari sudut pandang Amerika Serikat dan China yang semakin keruh dan memanas begitu ya. Nah, hubungan Rusia dengan Amerika Serikat pun di sini dikatakan semakin memburuk begitu, karena tentunya di beberapa minggu belakangan kita melihat ada tuduhan daripada Rusia begitu yang mencampuri pemilihan Presiden Amerika Serikat pada saat itu Donald Trump melawan Joe Biden. Akhirnya memang dimenangkan oleh Joe Biden dan akhirnya Trump saat ini sedang akan berurusan begitu dengan pengadilan terkait juga dengan kasus-kasus perpajakan dan lain sebagainya, bahkan setelah dimaksulkan. Pun demikian di sini Joe Biden tetap menuduh Rusia ini mencampuri pemilihan presiden di Amerika Serikat dengan berusaha menggelembungkan suara yang didapatkan oleh Presiden Donald Trump. Namun akhirnya tentu Anda tahu hal ini berhasil digagalkan. Joe Biden pun juga menyebut Putin adalah pembunuh begitu karena berusaha kemudian meracuni atau berusaha membunuh salah seorang politisi Rusia yang merupakan wajah oposisi untuk Rusia yang bernama Alexei begitu ya, dikenal dengan nama Alexei. Sempat hampir meninggal begitu karena ada usaha untuk pembunuhan dengan cara diracuni di kurang lebih di bulan Agustus tahun lalu, tetapi pada akhirnya Alexei berhasil sembuh begitu dari kondisi koma. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar daripada Joe Biden yang menyebut Putin itu pembunuh begitu. Tentu Presiden Vladimir Putin di Rusia tidak tinggal diam begitu ya, merespon tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Sehingga ini dikatakan aksi balasan yang dilakukan dari Rusia adalah ekspor dari Amerika Serikat ke Rusia mulai lagi diperketat begitu ya. Duta besar dari Rusia ditarik dari Amerika Serikat, dari Washington, dan dikatakan di sini Amerika Serikat mencampuri urusan Rusia di wilayah Ukraina dan Crimea. Nah, ini Anda juga pasti sudah mendengarkan, kami juga sudah melansir di cnbcindonesia.com bahwa Rusia menaruh kurang lebih ada 80.000 tentara di wilayah Ukraina begitu ya, yang memang wilayah Ukraina ini adalah satu daerah yang dimiliki oleh Rusia saat ini, dan tentunya ada partai dan juga ada pendukung daripada Rusia yang masih berada di Ukraina yang dikatakan oleh Rusia ini adalah separatis begitu yang ingin kemudian dilindungi begitu ya, pendukung-pendukung Rusia begitu ingin dilindungi oleh Rusia, sehingga itulah yang kemudian dilakukan oleh Rusia dengan menaruh beberapa tenaga militer di sana untuk yang dikatakan kembali lagi untuk melakukan latihan militer dan berjaga-jaga. Tidak dijelaskan juga secara substansial apa maksud daripada Presiden Vladimir Putin menaruh 80.000 tentara dan juga mesin-mesin tempur di sana, alat-alat tempur dan kendaraan tempur. Begitu juga dengan Rusia yang menyuruh Amerika Serikat untuk kemudian memindahkan 2 kapal perangnya dari wilayah Crimea. Karena diketahui Amerika Serikat kemudian menaruh 2 kapal tempur di perairan wilayah Crimea. Nah, ini Rusia juga tentunya sudah mengatakan kepada Amerika Serikat untuk tidak kembali mencampuri urusan daripada Rusia begitu ya, urusan diplomatik di wilayah Rusia. Pun demikian, per hari ini kita mengetahui bahwa Joe Biden sudah ingin melakukan mediasi begitu, ingin kontak langsung dengan Presiden Vladimir Putin, sehingga kita tunggu nanti selanjutnya keputusan apa yang diambil oleh kedua pemimpin negara adidaya ini. Nah, ini menarik kalau kita melihat tidak hanya dari sisi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat, China dan juga Rusia, karena memang adidayanya ketiga negara ini juga terbukti dari tenaga-tenaga militer begitu ya yang dimiliki oleh ketiga negara. Nah, di posisi ketiga kita melihat di sini ada negara China yang kemudian memiliki pendanaan militer 237 miliar dolar Amerika Serikat dengan skornya begitu berada di angka 0,0854 untuk secara global begitu ya untuk kekuatan militer. Angka yang semakin mendekati 0 adalah angka yang semakin sempurna dari sisi kekuatan militer. Tentara dapat Anda lihat di sana, tenaga tentara ada 2,18 juta atau dikatakan yang terbanyak begitu ya di
seluruh dunia. Berikut juga dengan angka daripada kendaraan-kendaraan tempur, kapal selam, fregat, ada destroyer juga di sini atau kapal penghancur. Kendaraan tempur ada 33.000, ada tank yang jumlahnya 3.500, pesawat tempur dan juga helikopter penyerang. Ini adalah tenaga militer begitu yang biasa dipergunakan dan juga dihitung kekuatan militernya oleh China begitu ya. Dan juga kita lihat di sini ternyata di posisi kedua memang ada Rusia begitu. Walaupun tentaranya di sini hanya berjumlah 1,01 juta, tetapi ternyata kekuatan militer yang mendorong Rusia berada di peringkat kedua adalah jumlah tank yang merupakan jumlah 12.950. Ini yang terbanyak di seluruh dunia begitu. Bahkan mengalahkan jumlah tank yang ada di Amerika Serikat yang totalnya hanya di kisaran 6.100 tank. Dana militer yang dikeluarkan memang tidak cukup besar per tahun 2020. 48 miliar dolar Amerika Serikat berada di angka nilainya 0,0791, semakin mendekati 0 berarti semakin sempurna. Dan selain itu di sini dapat Anda lihat jumlah pesawat tempur, helikopter penyerang dan dikatakan Rusia memiliki mini warfare ship, begitu mine warfare ship yang digunakan untuk menaruh ranjau di lautan dan juga artileri suagerak yang berjumlah 6.083. Inilah yang mendorong Rusia berada di peringkat kedua dan otomatis yang berada di peringkat pertama adalah Amerika Serikat dengan total pendanaan di tahun 2020 adalah 750 miliar dolar Amerika Serikat dengan nilai yang tidak jauh dari Rusia 0,0718 dengan tentara yang berjumlah 1,4 juta orang, tetapi dikatakan ini adalah jumlah yang aktif begitu ya, 1,4 juta. Nah, kapal selam juga dikatakan berada di angka 74, kendaraan tempur berada di angka 39.000. Dan yang perlu diperhatikan adalah jumlah pesawat tempur yang siap dipergunakan untuk berperang di sana berjumlah 2085 atau dikatakan menjadi salah satu yang terkuat untuk pertempuran di udara. Nah, ini menarik untuk diperhatikan lebih lanjut di mana Biden yang menjegal China dan juga Rusia sekaligus ini tentunya tujuannya tidak untuk diharapkan tidak untuk memperkeruh situasi begitu geopolitik yang sudah memanas walaupun sebelum Joe Biden memimpin. Karena kita tahu ada kondisi COVID-19 juga yang sudah meluluh lantakan ekonomi dan membuat kondisi geopolitik di setiap negara menjadi kurang baik dan tentu tidak diharapkan dengan kondisi geopolitik antara Amerika Serikat dan China dan Amerika Serikat Rusia yang semakin memanas ini justru memperkeruh situasi. Kita nantikan seperti apa keputusan-keputusan daripada para pemimpin dunia ini ke depannya.